kami. Dan sesaat kemudian barulah si Raya ini pingsan. Nah, baru heboh semua teman-teman satu kelasnya kan langsung minta bantuan untuk membawa si Raya ini ke ruang guru dan menghubungi orang tuanya si Raya. Sedangkan Aul saat itu diminta untuk merapikan tas dan barang-barangnya Raya. Nah, tapi di sini aneh juga nih. Pada saat Aul merapikan tasnya Raya, liur Raya yang sempat menetes ke lantai itu tiba-tiba mengeras, mengeras. Itu kata Aul. Liurnya mengeras nih dia. Dan gak cuman Aul aja yang nengok. Aul bilang sama kawannya, saksi yang nengok tuh tiba-tiba liurnya mengeras. Dan pada saat itu Aul gak begitu dihiraukannya kali liurnya sudah mengeras. Karena kan dia lebih fokus ke sahabatnya yang memang lagi kasihan ini kan, Wak. Langsunglah beberapa kawan yang lain pun membantu Raya untuk membereskan barang-barangnya si Aul. Kebalik. Langsunglah kawan-kawannya si Aul ini membantu Aul untuk membereskan barang-barangnya si Raya. Nah, jadi kejadian liur mengeras tuh gak begitu dipikirkan kali, Wak, sama si Aul kala itu. Bisa-bisanya ya mengeras ya. Nah, singkat cerita, kedua orang tuanya si Raya pun datanglah ke sekolah untuk menjemput si Raya yang memang udah lemas, udah pucat kali ini kan. Dan sejak saat itu Raya udah nggak masuk sekolah lagi selama 2 minggu. Nah, Aul sama teman-teman Raya yang lain pun sempat bertanya sama adik-adiknya si Raya yang memang kebetulan merupakan murid di sekolah yang sama, Dia tanya, kakakmu gimana keadaannya? Oh, Kak Raya lagi sakit katanya. Nah, Aul mengaku memang pada saat itu dia belum sempat ngejenguk si Raya, karena Aul sama satu kelasnya ini sedang sibuk latihan baris berbaris untuk lomba di sekolahnya. Satu kelas ikut, Itulah kenapa kayak belum sempat gitu loh ngejengukin si Raya. Nah, sampailah pada suatu hari waktu si Aul sama teman-teman ini lagi latihan baris berbaris di depan halaman sekolah, mereka melihat Raya sedang duduk bersama ibunya di depan warung yang memang lokasinya nggak jauh dari sekolah. Kan rumahnya si Raya kan juga nggak jauh dari sekolah kan, lagi terduduk tuh mereka di warung. Nah, Raya sama ibunya pun sambil melambaikan tangan tuh ke arah Aul sama kawan-kawannya yang lagi latihan. Nah, Raya waktu itu sempat mengatakan sama ibunya, "Bu, itu ada Aul, ada Jaka, ada Umar," katanya. Ibunya si Aul itu pun juga membalas dengan senyuman yang sedikit agak berteriak nih sama Aul sama kawan-kawan yang lagi latihan. Nak, nanti setelah latihan kalian jenguk Raya ya," kata ibunya. Aul sama kawan-kawannya, "Oh iya Bu, nanti ya Bu ya." Dah tuh sepulang latihan baris berbaris pun betul Aul, Jaka sama Umar pun menyempatkan diri lah untuk menjenguk Raya di rumahnya. Dan di saat mereka sudah sampai di rumahnya Raya, sebelum Raya ini dipanggil keluar dari kamar oleh ibunya karena teman-temannya jenguk, ibunya Raya ini sebenarnya sempat bercerita ke mereka bertiga bahwa, "Nak, kalian tahu nggak, sebelum kejadian Raya kesurupan di kelas itu, ibu ini sebenarnya sudah melihat sesuatu yang aneh ada di diri si Raya." Nah, di mana waktu itu ibunya ini melihat Raya ini sering bermain di halaman belakang rumah sendirian. Dia main di sana sampai menjelang maghrib. Waktu itu ibunya negur lah kan, Raya masuklah ke rumah," kata gitu kan, "hari udah mau gelap." Nah, yang anehnya waktu itu, sebelum Raya ini masuk ke dalam rumah, si Raya ini seperti sedang berpamitan dengan seseorang padahal dia lagi sendirian di situ. Barulah keesokan harinya ibu sama bapak dapat kabar dari sekolah kalau si Raya itu kesurupan. "Ada hubungannya nggak, Nak ya?" kata ibunya. "Wah, itu kami juga nggak tahu, Bu. Masa sih, Bu?" kayak gitu kan. Dah lah tuh. Jadi ibunya si Raya ini juga merasakan ada gelagat yang nggak benar nih di anaknya. Nah, setelah menceritakan hal itu kepada Aul, Jaka sama si Umar, barulah mamanya si Raya ini manggil si Raya untuk keluar kamar bertemu kawan-kawannya. Nah, waktu Raya melihat kawan-kawannya datang nih, Raya tuh senang kali, langsung dipeluk satu-satu kawannya tuh. "Ih, kalian kenapa nggak jenguk aku? Aku tuh kangen kali lo sama kalian, kesepian." Aku dipeluk-peluknya kan. "Maaf ya Raya ya, kami memang nggak sempat jenguk sekarang. Dari kemarin kami tuh harus ini loh, latihan baris berbaris, tahu kan? Kalau kita udah mau persiapan, ini udah mau lomba." "Oh iyalah, nggak apa-apa. Semangat ya semua latihannya. Aku nanti pasti nonton waktu kalian lomba. Pasti aku support kalian lah waktu tampil baris berbaris." Itu kata Raya, Nah, seketika Aul, Jaka sama Umar pun cukup lega nih melihat, wah, Raya nih udah sehat, ini udah begitu bersemangat dia kan. Tapi tiba-tiba saja nggak lama kemudian nih, baru aja ngomong kayak gitu, tiba-tiba pandangannya Raya ini menjadi kayak bingung, ngelihat si Aul, Jaka sama si Umar tuh. Iya, semangat terus tiba-tiba. Kayak gitu, seolah-olah Raya ini seperti tidak mengenal kawan-kawan yang baru datang nih. Dia kayak heran, bingung, kayak nggak kenal gitu loh sama mereka. Otomatis Aul, Jaka sama Umar pun ikutan bingung lah kan "Apa kok nih ya? Kok gitu kok lihat kami? Masih marah ya sama kami ya, maaf lah ya." Nah, Raya ditanya kayak gitu makin kebingungan dia, Nah, disitulah baru mamanya si Raya ini bercerita sama mereka bertiga kan, hal di luar nalar manusia,
Apa itu? Jadi gini, Mama yang bilang, sejak kejadian kesurupan di sekolah itu, ibunya Raya mengatakan kalau Raya ini juga sering kali lupa, terus ingat lagi. Lupa, ingat lagi, dalam jangka tiap 5 menit. Jadi semisal 5 menit ini, Raya ini bisa ngingat kawan-kawannya, tapi kalau 5 menit berikutnya bisa lupa dia. Habis itu nanti, 5 menit kemudian, ingat dia lagi. Kayak gitu, Wak. Nah, ibunya Raya ketika melihat Aul, Jaka, sama si Umar ini macam kebingungan, gak percaya dengan ucapan mamanya ini pun langsung bilang, coba Aul, kamu tanya ke Raya. Sekarang kenal gak dia sama kamu? Betul, dicoba sama si Aul kan. Raya, kamu ingat kita ini siapa? Kata Aul. Pada saat itu Wak, Aul dan kawan-kawan yang lain melihat Raya ini cuman aku nggak tahu, kata gitu. Melihat hal itu tuh ya Aul, Jaka, Umar otomatis kaget kan, Wak. Heran mereka dengar jawaban si Raya. Tadi baru happy kok tiba-tiba kok nggak ingat aku. Dites lagi 5 menit kemudian Aul nanya lagi, Raya, kamu betul-betul nggak ingat kami ini siapa? Dan secara mengejutkan, Wak, Raya yang sebelumnya kebingungan tiba-tiba tersenyum. Dia bilang, kenal lah kalian, kan kalian sahabat-sahabat aku. Kamu Aul, kamu Jaka, kamu Umar, kok bisa-bisanya aku lupa? Itu katanya, Wak. Nah, pada saat itulah mereka bertiga pun langsung mempercayai ucapan ibunya si Raya ini, Wak. Dan seketika ibunya langsung bilang, coba kalian perhatikan matanya si Raya. Ada yang beda nggak? Mendengar itu Aul sama si Jaka sama si Umar ini pun langsunglah nengok matanya si Raya kan. Betapa terkejutnya mereka dengan apa yang mereka melihat, apa yang mereka lihat ketika bola matanya si Raya ini, Wak, terlihat macam bulan sabit. Macam bulan sabit. Halo, macam bulan sabit kata si Aul. Kan normalnya mata kita nih bulat kan yang hitamnya. Ini macam bulan sabit. Dan gak cuma itu aja, Wak. Yang mereka bertiga lihat juga macam ada orang yang tidur di atas bola mata si Raya tuh. Jadi kan bola mata si Raya itu macam bulan sabit kan. Nanti di atasnya melengkungnya itu ada macam orang lagi tidur. Shock lah mereka lihat itu, Wak. Merinding semua ketakutan. Mereka seolah nggak mau percaya tapi yang nengok ini semuanya. Dan sisi lain juga mereka sedih ya kan, karena baru pertama kali seumur mereka si Aul ini melihat keadaan seseorang bisa kayak gitu. Ditambah lagi nih sahabat aku loh gitu kan. Kok bisa kayak gini dia. Dan ibunya Raya juga menceritakan bahwa sejak kejadian kesurupan di sekolah itu, kebiasaan makannya si Raya ini, Wak, berubah drastis dan bikin orang tua itu jadi keheranan. Macam mana enggak, Wak, dalam satu kali aja, kata mama siapa ya, mama si Raya, dalam satu kali makan Raya ini bisa menghabiskan 4 kg nasi buat makan satu kampung itu, Wak. 4 kilo dia makan. Kurang lah 4 kilo satu kampung. 2 rumah lah. Tapi dia dimakan satu orang. Dan yang bikin makin herannya lagi adalah setelah makan sebanyak itu, Raya ini masih ngeluh juga kelaparan. Jadi banyak makannya sih 4 kilo, Wak. Sekali makan loh. Nah waktu itu antara si Jaka atau Umar gitu kan, nanya sama mamanya Raya, Bu, kenapa nggak minta tolong orang pintar aja, Bu, buat sembuhin teman saya Raya ini, katanya kan. Udah ibu bawa. Orang pintar tuh bilang makanan sebanyak itu tuh memang bukan untuk Raya, bukan Raya yang makan, melainkan itulah jin yang lagi bersarang di tubuhnya Raya. Ada jin di dalam tubuhnya Raya nih, nah. Tapi mereka nggak bisa dikeluarkan dari tubuh Raya. Itu kata mama. Nampak kali mama sedih kali nanti waktu ngomong kayak gitu. Iyalah, orang tua mana nggak sedih nengok keadaan anak kayak gitu kan. Dan ternyata dari mamanya si Raya ini juga mereka mengetahui bahwa ada 10 jin, Wak, yang sedang bersarang di tubuhnya si Raya waktu itu. Nggak kebayang kali ya. Nah terus, Wak, beberapa hari setelah Aul ini menjenguk Raya, pada suatu hari si Aul ini melihat dari kejauhan ada Raya sama mamanya Raya lagi berjalan tuh di depan sekolah menuju ke rumah tantenya si Raya. Memang lokasinya nggak jauh dari sekolah mereka. Ketengok tuh sama si Aul. Nah waktu itu yang dilihat sama si Aul, posisinya si Raya ini lagi digendong sama mamanya. Aul ngomong dalam hati, si Raya nih malah minta gendong pula sama mamanya. Apa nggak berat itu si tante gendong si Raya? Ya kan bongsor kali badan si Raya nih. Nah waktu mereka saling melihat, mereka pun sama-sama melambaikan tangan tuh, Wak. Nah melihat si Aul, Raya pun langsung tiba-tiba kayak kegirangan, Aul kayak gitu. Ibunya si Raya pun langsung manggil, Aul sini si Raya pengen ketemu kamu, katanya kan. Dah Aul pun langsung lah bergegas kan nyamperin Raya sama ibunya. Tapi, Wak, belum juga sampai di hadapan ibunya tuh masih sekitar 2-3 langkah lagi lah. Tiba-tiba aja secara mengejutkan Raya ini lompat ke si Aul, Wak. Lompat Aul, langsung refleks ngegendong si Raya juga. Raya dari digendong mamanya, dia lompat ke tempat si Aul, minta digendong juga gitu. Tapi langsung udah ada di badannya si Aul. Dan yang anehnya waktu itu, saat itu Aul langsung mengerti kenapa ibunya Raya ini nggak keberatan gendong si Raya. Karena ternyata Aul juga merasa badannya si Raya ini ringan kali, Wak. Kayak ngegendong anak bayi. Ringan badan orang, betul.
betul anak ini, kata si Aul kan. Aul, kata siapa? Terus kegirangan Wak dia ketemu si Aul kan. Iya Raya, sehat-sehat Raya, kata gitu. Dah, gak lama kemudian barulah si Raya ini turun dari gendongannya si Aul kan. Langsung dia ngambil minuman yang Aul pegang. Aul tuh kebetulan lagi minum Wak. Diambil sama si Raya, langsung diminumnya dia. Raya jangan.